Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 240210709093. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari di mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, materi pertama yaitu perkembangan dan faktor-faktornya. Yang pertama, definisi perkembangan. Seringkali perkembangan itu disamakan dengan pertumbuhan, padahal keduanya itu adalah hal yang berbeda. Pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Hal ini merujuk pada perubahan fisik yang dapat diukur seperti peningkatan ukuran dan juga berat badan, yang pastinya hal tersebut memiliki batas optimum. Sebaliknya, perkembangan tersebut bersifat kualitatif. Perkembangan adalah perubahan proses dalam kemampuan, fungsi, dan perilaku yang bergerak menuju kematangan. Perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan atau bisa disebut continuous process, bergerak dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks. Perubahannya tidak bisa kembali atau bisa disebut irreversible. Cakupannya holistik, mengintegrasikan seluruh aspek fisik, psikis, dan juga sosial. Perkembangan adalah hasil interaksi kompleks antara kematangan internal dan juga pengalaman eksternal, yang tujuannya itu agar individu semakin matang dalam berpikir, bersikap, dan juga berperilaku sepanjang hayatnya. Proses perkembangan yang holistik dipengaruhi oleh interaksi dari 3 faktor. Yang pertama itu faktor hereditas atau faktor bawaan, bisa juga disebut fitrah. Faktor ini adalah potensi dasar yang diwariskan melalui gen yang sejak masa konsepsi. Hereditas menentukan kecenderungan awal seperti potensi kecerdasan dan juga fisik. Dalam Islam, faktor ini sering disebut sebagai fitrah. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Faktor ini berperan sebagai katalisator yang mewujudkan potensi bawaan. Nah, lingkungan ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua itu sekolah, dan juga teman. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah pilar utama yang membentuk moral dan juga etika melalui interaksi intensif dan juga pola asuh. Yang kedua itu sekolah. Sekolah itu membentuk dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang fokus pada peletakan dasar dan juga 6 perkembangan utama: moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan juga seni. Nah, yang terakhir itu masyarakat atau juga teman, yang mana itu adalah sekelompok manusia yang berbagi kebudayaan dan juga berperan aktif pada perkembangan anak. Yang terakhir itu faktor ketentuan Allah, faktor penentu substansial dalam perspektif Islam yang menegaskan bahwa akhir perkembangan itu bergantung pada kehendaknya atau bisa juga disebut sebagai takdir. Hal ini menuntut manusia untuk senantiasa berikhtiar ataupun berusaha dan juga berdoa agar semua proses yang dijalaninya berjalan dengan baik. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang belajar. Yang pertama itu ada pengertian belajar. Belajar itu adalah sebuah proses penting yang berlangsung seumur hidup, yang dimana dalam belajar itu memungkinkan manusia mengembangkan potensi, memperluas pengetahuan, dan juga menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Dalam konteks pelajaran psikologi pendidikan, belajar ini adalah inti dari semua aktivitas dalam dunia pendidikan. Belajar itu dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan aktivitas mental internal berdasarkan latihan, pengalaman, dan juga interaksi sosial. Hasilnya itu adalah sebuah perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen. Jadi perubahan dari belajar itu biasanya sifatnya permanen, tidak sementara. Yang kedua itu perubahan sebagai hasil belajar. Nah, perlu kita ketahui tidak semua perubahan dianggap hasil belajar. Perubahan yang sejati itu harus disadari dari diri sendiri dan juga bersifat fungsional. Artinya perubahan dari belajar itu memberikan manfaat yang luas, aktif, positif, bertujuan, terarah, dan juga mencakup semua aspek, baik itu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang ketiga itu bentuk-bentuk belajar. Bentuk belajar ini sangat beragam. Ada yang belajar abstrak seperti memecahkan masalah non nyata seperti di pelajaran matematika, ataupun belajar keterampilan untuk menguasai gerak motorik
seperti di pelajaran olahraga, ataupun belajar pemecahan masalah menggunakan cara pikir logis dan juga sistematis. Belajar kebiasaan untuk membentuk kebiasaan baru, dan juga belajar apresiasi untuk menghargai nilai dari suatu objek, misalnya seperti di pelajaran seni. Nah, yang keempat itu tahapan-tahapan dalam belajar. Proses belajar ini menempuh berbagai tahapan yang berurutan. Menurut Albert Bandura, tahapan tersebut meliputi: yang pertama, tahap perhatian. Siswa itu harus fokus pada materi. Yang kedua, tahap penyimpanan dalam ingatan. Nah, yaitu proses tersebut diproses dan juga disimpan. Yang ketiga, tahap reproduksi, yaitu munculkan kembali informasi yang tersimpan. Dan selanjutnya, tahap motivasi. Informasi itu diperkuat dengan pujian atau hadiah. Yang kelima itu faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dalam belajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Dibagi jadi dua. Yang pertama internal, yaitu faktor dari diri sendiri seperti fisik dan juga mental, seperti minat, motivasi, inteligensi, dan memori. Serta faktor eksternal yang kedua, seperti faktor sosial dari orang tua, dari orang guru ataupun teman, dan juga non sosial seperti waktu belajar dan juga alat belajar. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang teori belajar. Yang pertama itu definisi teori belajar. Belajar merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan suatu perubahan pada sikap dan juga perilaku. Yang awalnya individu ini tidak tahu menjadi orang yang tahu, dan juga individu ini awalnya tidak terampil dalam melakukan sesuatu. Setelah belajar, ia jadi terampil. Belajar itu dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang timbul dari interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya, menghasilkan perubahan yang bersifat relatif tetap pada tiga aspek. Yang pertama kognitif, kedua afektif, dan juga terakhir psikomotorik. Nah, dengan demikian belajar itu berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam psikologi yang menjelaskan proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan juga pemahaman individu yang terjadi melalui pengalaman dan juga interaksi. Yang kedua, karakteristik teori-teori belajar. Di sini ada 4 aliran utama yang menentukan karakteristik tentang proses pembelajaran. Yang pertama itu behavioristik. Ia memandang belajar itu hanya sebagai perubahan tingkah laku yang nyata, yang artinya perubahan tersebut merupakan akibat langsung interaksi antara stimulus atau rancangan dan juga respon ataupun tanggapan. Nah, di sini tokoh-tokohnya itu seperti Skinner yang mengabaikan proses mental yang tidak dapat diamati dan berfokus pada konsekuensi dari respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku. Yang kedua itu kognitif. Kognitif ini menganggap belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks seperti pengolahan informasi dan juga pemecahan masalah. Teori ini yaitu mementingkan proses belajar daripada hasilnya, yaitu melihat siswa itu sebagai pengolah informasi yang aktif. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Ia memiliki pandangan yang paling filosofis di antara teori yang lainnya, karena ia menyatakan proses belajar itu harus berpusat pada manusia itu sendiri dengan tujuan mencapai aktualisasi diri, atau bisa disebut juga memanusiakan manusia. Teori ini berfokus pada ide belajar yang paling ideal dan juga menekankan pengalaman serta perasaan pribadi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu teori sibernetik. Teori ini adalah teori yang paling baru karena teori ini menganggap belajar itu sebagai proses pengolahan informasi. Lebih dari sekedar proses biasa, teori ini fokus pada sistem informasi yang diolah. Asumsi penting adalah tidak ada suatu proses yang dianggap cocok ataupun ideal dalam situasi. Jadi tiap siswa itu prosesnya itu berbeda. Baiklah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu inteligensi. Yang pertama, pengertian inteligensi. Inteligensi dapat kita pahami sebagai kemampuan umum yang dimiliki individu untuk berpikir, memahami, dan juga beradaptasi terhadap suatu situasi ataupun masalah baru secara efektif. Konsep ini berakar dari kata Latin yang berasal dari kata intelligentsia,
yang secara harfiah itu berarti kemampuan untuk memilih penalaran terhadap fakta atau kebenaran. Secara umum, inteligensi dibagi menjadi dua tingkat. Yang pertama itu kemampuan untuk memahami informasi sehingga membentuk pengetahuan, dan yang kedua itu adalah kemampuan untuk memproses informasi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selain itu, Sternberg mengklasifikasikan kecerdasan itu menjadi 3 jenis. Yang pertama itu analitis, yaitu penilaian objektif. Yang kedua itu kreatif, yaitu merancang hal-hal yang baru. Dan yang ketiga itu praktis, yaitu kemampuan menerapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, macam-macam inteligensi. Keberagaman kemampuan manusia tercermin dalam berbagai jenis kecerdasan atau inteligensi. Nah, inteligensi ini ada beberapa macam utama yang mencakup keterampilan verbal, yaitu kemampuan berpikir dengan kata-kata, ataupun keterampilan matematis, yaitu kemampuan menjalankan operasi matematis dan juga berpikir logis. Dan juga kemampuan ruang, yaitu kemampuan berpikir 3 dimensi dan juga visual. Ada pula kemampuan yang disebut dengan kemampuan musikal, yaitu kepekaan terhadap ritme dan juga pola nada. Keterampilan kinestetik tubuh, yaitu kemampuan manipulasi objek dan juga serta mahir dalam kemampuan fisik. Serta ada pula kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami dan juga mengarahkan diri sendiri secara efektif. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Tingkat inteligensi setiap individu dipengaruhi oleh gabungan dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor bawaan atau faktor yang diturunkan dari orang tua melalui genetik yang terbukti memiliki korelasi tinggi, dan juga faktor lingkungan seperti asupan gizi yang dikonsumsi ataupun pendidikan seseorang dan juga rangsangan kognitif emosional. Selain itu ada kematangan. Yang dimaksud di sini adalah kesanggupan organ fisik maupun psikis dalam menjalankan fungsinya, dan juga faktor pembentukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Semua faktor ini saling bersangkutan atau berkaitan dan secara keseluruhan menentukan perkembangan inteligensi seseorang. Yang keempat, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan inteligensi. Ada 2 konsep penting yang terkait erat dengan inteligensi. Yang pertama itu bakat, dan juga yang kedua kreativitas. Bakat adalah suatu kemampuan khusus yang memungkinkan individu itu mencapai keterampilan tertentu setelah latihan. Sementara itu kreativitas itu adalah proses berpikir yang bersifat divergen, yang dimana itu merupakan kemampuan yang memberikan sebagai alternatif dari informasi yang ada. Meskipun bakat dan kreatif ini berkaitan, perlu diketahui bahwa tingginya skor inteligensi atau biasa disebut IQ tidak selalu diikuti oleh tingkat kreativitas yang tinggi, karena tes inteligensi itu umumnya hanya mengukur proses berpikir secara konvergen. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang motivasi. Yang pertama itu ada pengertian motivasi. Motivasi itu dapat diartikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan juga menjaga perilaku dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, motivasi merupakan suatu dorongan atau kekuatan yang muncul baik dari dalam diri sendiri maupun dari seseorang, yang dimana dorongan tersebut memicu semangat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, motivasi itu adalah suatu alasan utama yang membuat seseorang itu bersedia berusaha, bekerja keras, dan juga bertahan dalam menghadapi tantangan untuk meraih keberhasilan yang ia inginkan. Yang kedua, motivasi menurut ahli psikologi. Sini saya mengambil dari David McClelland. Nah, ini seorang ahli psikologi sosial yang terkenal dengan pemikirannya mengenai teori kebutuhan atau disebut juga need theory. Menurut David, motivasi individu itu tidak muncul secara kebetulan, akan tetapi dipengaruhi oleh dorongan psikologis yang berakar dari 3 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan akan prestasi,
Yang kedua itu kebutuhan akan hubungan, dan yang ketiga itu kebutuhan akan kekuasaan. Seorang individu dengan dorongan motivasi prestasi yang tinggi umumnya itu memiliki ciri senang mencari feedback, memilih resiko yang sedang, dan juga berani mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya. Yang ketiga itu macam-macam motivasi. Motivasi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan sumber atau faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Ini merupakan motivasi yang aktif tanpa memerlukan rangsangan dari luar, karena dorongan untuk melakukan sesuatu tersebut sudah dari dalam individu itu sendiri. Yang kedua itu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya pengaruh ataupun rangsangan dari luar individu, misalnya dari ajakan, suruhan, ataupun adanya hadiah. Yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut meliputi keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, misalnya pengakuan dari guru maupun dari orang tua atas kerja keras seseorang tadi, kebutuhan mendapatkan penghargaan dan juga kehormatan, kebutuhan untuk sukses karena usaha sendiri, kebutuhan untuk dihormati oleh teman-temannya di sekitarnya, ataupun kebutuhan untuk bersaing secara sehat dengan orang lain. Baiklah, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu tentang memori. 1. Pengertian memori. Memori atau biasa kita sebut dengan ingatan adalah suatu fungsi kognisi yang vital, melibatkan otak dalam menyimpan dan juga mengambil kembali sebuah informasi. Para ahli umumnya memandang memori itu sebagai hubungan antara pengalaman saat ini dengan masa lampau. Memori itu adalah kemampuan untuk menerima dan juga memasukkan informasi. Dalam artian kata lain itu cara belajar, dapat menyimpannya dan juga menimbulkannya kembali saat dibutuhkan dengan cara mengingat kembali informasi tersebut. Dengan memori, hidup kita terasa berkesinambungan dan juga terhubung dari waktu ke waktu. 2. Jenis-jenis memori. Menurut Atkinson dan Shiffrin, memori itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada memori sensorik. Memori sensorik adalah penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera dan berlangsung sangat singkat, hanya sepersekian detik. Yang kedua itu ada memori jangka pendek atau biasa disebut short term memory atau STM. Nah, memori ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang terbatas, di mana informasi dapat bertahan di sana hanya selama 20-30 detik jika tidak diulang. Yang ketiga itu ada long term memory atau memori jarak panjang. Adalah sebuah proses penyimpanan informasi yang relatif permanen, memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan juga dapat bertahan sepanjang hidup. Yang ketiga itu ada tahap-tahap model pemrosesan informasi. Proses memori itu melibatkan serangkaian tahapan yang disebut dengan model pemrosesan informasi. Tahapan ini dimulai dari input informasi yang masuk, diikuti oleh penyimpanan sensoris, yaitu penahanan informasi oleh sensori singkat, lalu disaring, yaitu proses memblokir informasi yang tidak relevan. Lanjut ke pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi secara cepat, dan juga tahap seleksi. Nah, di sini ditentukan mana nih yang akan diingat setelah informasi tersebut masuk ke memori jangka pendek, dan jika lanjut lagi dirasa penting, informasi itu akan masuk ke long term memory atau memori jangka panjang. Keempat ada model-model memori. Ada beberapa model yang menjelaskan cara kerja memori. Model Atkinson-Shiffrin melihat memori itu sebagai aliran informasi sekuensial melalui 3 sistem penyimpanan, sensoris, STM, dan juga LTM. Model tingkat pengelolaan atau level of processing berpendapat bahwa kedalaman pengolahan informasi itu sangat menentukan daya ingat. Pengolahan mendalam membuat memori itu menetap lebih lama dibandingkan dengan pengolahan yang dangkal. Nah, terakhir model Tulving atau multi memory system biasa disebutnya.
adalah membagi memori menjadi deklaratif seperti episode-episode berdasarkan fakta dan juga hal yang umum, dan juga memori prosedural yaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu tentang emosi. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian emosi. Emosi merupakan aspek sentral dalam kehidupan psikologis manusia. Kata emosi berasal dari bahasa Latin, emover, yang menyiratkan adanya dorongan untuk bertindak. Menurut Daniel Goleman, emosi itu merujuk pada perasaan dan pikiran yang khas, sebuah keadaan biologis dan juga psikologis, serta berfungsi sebagai dorongan dasar untuk bertindak. Ada pula definisi dari Chaplin. Ia mendefinisikan emosi itu sebagai keadaan organisme yang terangsang, yang mencakup perubahan yang disadari dan juga perubahan perilaku. Yang kedua itu macam-macam emosi. Emosi itu dikelompokkan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, emosi positif atau emosi yang menyenangkan seperti cinta, gembira, sayang. Dan juga yang kedua itu ada emosi yang negatif atau emosi yang tidak menyenangkan seperti marah, takut, sedih. Nah, emosi tersebut perlu dikendalikan ekspresinya agar tidak meledak-ledak. Selain itu, emosi juga diklasifikasikan berdasarkan sumber reaksinya, yaitu berkaitan dengan perasaan. Dapat dipengaruhi oleh faktor fisik ataupun cuaca, kondisi fisiologis. Nah, dapat dipengaruhi oleh faktor kesehatan badan dan juga kondisi psikologis yang seperti cinta ataupun perasaan rindu. Yang ketiga itu faktor-faktor penyebab munculnya emosi. Emosi pada individu itu dipengaruhi oleh dua jenis faktor. Yang pertama internal yang berkaitan dengan perasaan yang tidak dapat terpenuhi seperti kurangnya bahagia atau merasa dibenci, merasa disia-siakan atau menderita iri terhadap orang lain. Sementara itu dari faktor eksternal itu dapat timbul dari interaksi dengan lingkungan seperti perlakuan yang tidak adil dari orang tua ataupun dari guru, dari teman. Nah, dirintangi dengan membina keakraban dan juga tidak sering disalahkan dan juga sering dikritik. Yang keempat itu teori emosi. Proses terjadinya emosi ini dijelaskan oleh 4 teori utama. Yang pertama itu teori James Lange. Ia menyatakan bahwa respon fisik mendahului emosi, yang artinya kita sadar bahwa perubahan terjadi dalam diri kita saat emosi. Yang kedua itu Cannon Bart berpendapat bahwa respon fisik dan pengalaman emosi itu muncul bersamaan dengan pemrosesan pusat di otak. Teori dua faktor dari Scattersinger menambahkan pentingnya interpretasi kognitif terhadap gairah fisiologis untuk menentukan jenis emosi yang spesifik yang dialami seseorang. Dan terakhir itu ada teori penilaian kognitif Lazarus yang menempatkan proses penilaian personal terhadap suatu situasi itu sebagai penentu utama sebelum timbulnya pengalaman emosi dan juga respon fisiologis seseorang. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu berpikir. Yang pertama itu ada hakikat berpikir dalam psikologi. Berpikir adalah salah satu fungsi mental yang paling kompleks dan mendasar bagi perkembangan diri manusia. Dalam psikologi, berpikir itu didefinisikan sebagai proses mental yang aktif mengolah informasi, memanipulasi konsep, dan merepresentasikan ide untuk membentuk penilaian atau suatu keputusan. Proses kognitif ini melibatkan pengamatan hingga penarikan kembali informasi dari memori yang ada di otak kita. Berpikir itu bukan hanya aktivitas intelektual, akan tetapi ia juga dipengaruhi oleh aspek afektif seperti motivasi, emosi, dan nilai-nilai sosial budaya yang membentuk cara berpikir individu. Yang kedua itu ada jenis-jenis berpikir. Kemampuan berpikir itu bersifat beragam dan juga saling melengkapi. Jenis-jenis utamanya itu mencakup berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu sendiri adalah kemampuan menganalisis argumen dan juga bukti secara mendalam. Ia tidak menelan mentah-mentah informasi. Ada pula yang berpikir secara kreatif.
yang berfungsi menghasilkan ide orisinal dan juga solusi yang inovatif, dan juga berpikir ilmiah atau rasional. Nah, hal ini didasarkan pada fakta dan juga logika sistematis. Selain itu, berpikir divergen menghasilkan banyak alternatif, dan berpikir konvergen menyaring ide menjadi solusi yang terbaik. Terakhir, ada juga berpikir abstrak untuk memahami konsep yang tidak terlihat, dan juga berpikir konkret yang berfokus pada objek nyata. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir. Berpikir itu dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis dan juga neurologis, seperti perkembangan otak dan juga fungsi kognitif dasar, termasuk memori. Lingkungan dan sosial budaya juga krusial terhadap berpikir, karena interaksi dan juga penggunaan bahasa membentuk pola pikir yang sesuai dengan konteks. Teori Vygotsky menekankan bahwa bimbingan ataupun scaffolding penting untuk mencapai kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan secara metode pengajaran aktif serta kondisi afektif seperti motivasi dan juga minat seseorang sangat menentukan kualitas berpikir dan juga kreativitas seseorang. Pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah dimiliki seperti skema mental juga menjadi dasar yang penting untuk memproses informasi yang baru. Yang keempat itu ada implikasi pemahaman tentang berpikir. Pemahaman tentang berpikir itu memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan. Seorang guru itu harus merancang pembelajaran yang aktif, mendorong siswanya untuk memikirkan materi, bukan hanya pasif menerima materi. Nah, karena hal tersebut penting untuk memvariasikan metode-metode mengajar, menciptakan suasana kelas yang nyaman, dan juga mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata agar materi tersebut mudah dipahami oleh siswa. Dengan berperan sebagai pendamping yang memberikan fasilitas kepada siswanya, guru itu dapat menjadi partner diskusi dan juga eksplorasi sehingga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir mandiri, kritis, dan juga adaptif yang merupakan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu perbedaan individu. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian perbedaan individu. Dalam psikologi pendidikan, individu itu dipandang sebagai suatu kesatuan organisme yang utuh, unik, dan tidak terpisahkan. Dikenal sebagai makhluk hidup yang biososial. Nah, perkembangan individu itu dibentuk oleh 3 komponen utama. Yang pertama itu biologis, yaitu fisik dan juga saraf. Yang kedua itu psikologis, termasuk juga kecerdasan, bakat, dan emosi. Dan ketiga itu sosial, berupa interaksi dan juga budaya. Perbedaan individu menekankan bahwa setiap siswa adalah subjek aktif dengan kebutuhan, motivasi, dan juga kecenderungan belajar yang beragam. Oleh karena itu, seorang guru perlu menyusun strategi pembelajaran yang fleksibel dan juga responsif untuk memastikan setiap peserta didiknya itu berkembang secara optimal. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan individual. Perbedaan antar individu atau perbedaan individual itu adalah hasil dari interaksi kompleks dari berbagai faktor. Faktor biologis yang mempengaruhi kesiapan belajar, daya ingat, dan juga potensi kognitif siswa. Faktor psikologis yang kecerdasan, minat itu menentukan cara siswa memahami konsep dan juga preferensi belajarnya. Misal nih, siswa itu yang introvert lebih suka belajar mandiri secara sendirian. Selain itu, lingkungan keluarga berupa pola asuh dan juga dukungan dari keluarga, serta faktor sosial budaya, teman sebaya, dan juga nilai lokal lingkungan turut membentuk motivasi, kepercayaan diri, dan juga pola interaksi siswa di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu pengaruh perbedaan individual terhadap gaya dan juga hasil belajar dari dimensi kognitif. Kecerdasan dan juga daya ingat merupakan penyebab utama dari variasi dan gaya belajar. Kualitas pembelajaran akan meningkat jika metode yang digunakan selaras dengan gaya belajar siswa, berupa visual, ada yang audio, ataupun ada yang kinestetik.
Lebih jauh lagi, motivasi dan juga minat juga berperan sebagai penggerak internal yang menentukan fokus dan juga ketahanan dalam belajar. Sementara itu, kepribadian dan juga kemampuan regulasi diri, yaitu mengelola emosi, mempengaruhi pilihan strategi belajar dan juga kemampuan untuk menetapkan tujuan akademis. Hasil yang dicapai dari belajar tersebut adalah akumulasi interaksi semua faktor ini. Yang keempat itu strategi pembelajaran untuk menangani perbedaan individual di kelas. Nah, perbedaan individual ini harus direspon dengan strategi pedagogis yang lebih fleksibel dan juga inklusif. Strategi utamanya adalah diferensiasi pembelajaran, yaitu pembelajaran dilakukan dengan gaya penyesuaian konten. Materinya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswanya. Yang kedua itu ada proses, variasi aktivitas seperti diskusi dan juga praktik, dan juga produk. Nah, siswa itu dapat memilih cara menunjukkan pemahaman mereka. Guru juga harus menggunakan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan awal dan juga kebutuhan siswa, serta asesmen formatif untuk memantau kemajuan dan berlanjutan dan juga memberikan umpan balik dari hasil belajar siswa tadi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.